dosa-dosa kita, wa na'udzubihi min syururi anfusina, dan marilah bersama kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan-kejahatan nafsu kita. Wa min sayyiati a'malina, dan kita juga memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala akibat buruk amal perbuatan yang kita kerjakan. May yahdihillahu fala mudhillalah, dan barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sekali-kali tidak akan ada seorang pun yang mampu menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sekali-kali tidak akan ada seorang pun yang mampu memberikannya petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluh, salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berkatalah selalu dengan perkataan yang benar. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki amalan kalian. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosa kalian. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapatkan satu kemenangan yang agung. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah, maka sebenar-benar perkataan adalah firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Wa khairul huda hudan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perkara adalah perkara-perkara yang diada-adakan di dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap perkara-perkara yang diada-adakan di dalam agama merupakan bentuk kebid'ahan. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap kebid'ahan merupakan kesesatan. Baik hadirin sekalian, pertama-tama marilah selalu kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, karunia serta inayahnya kepada kita, dan marilah bersama kita mensyukur nikmat Allah Subhanahu wa taala yang terbesar kepada kita bersama, yaitu nikmat keislaman, keimanan, lalu amal soleh yang masih bisa kita kerjakan hingga detik ini. Lalu salawat dan salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kepada seluruh keluarganya, seluruh sahabatnya dan umatnya yang menerima dan beramal dengan risalah beliau dan menapaki jalan-jalan sunnah beliau hingga akhir zaman kelak. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, hadirin sekalian, alhamdulillah kita kembali bisa berkumpul bersama dalam rangka untuk belajar bersama, menambah keilmuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersama-sama mengkaji satu kitab yang luar biasa besar faidahnya untuk umat Islam. Itu kitab Riyadhus Shalihin, dan terakhir kita sudah menghabiskan satu bab besar, yaitu adalah bab al-muraqabah, bab merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah selesaikan hadis-hadis dalam bab tersebut, yang pada intinya adalah kita sebagai seorang muslim harus mempunyai kepribadian selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana di akhir-akhir daripada penghujung bab ini kita membahas bahwa salah satu samrah, salah satu buahnya adalah ketika orang merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka produktivitas hidupnya, artinya dalam rangka ibadah kepada Allah, itu semakin baik. Ketika orang merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka konsekuensinya ibadahnya akan semakin baik. Lanjut daripada bab muraqabah, Bapak-bapak, hadirin sekalian, al-muraqabah ketika kita sudah di dalam hati kita sudah tumbuh perasaan bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi kita, maka yang selanjutnya terjadi adalah al-hazar. Ketika kita sadar bahwa Allah selalu mengawasi kita, maka kita akan berhati-hati dalam bersikap.
Ya, berhati-hati dalam bersikap ini adalah inti daripada bab yang akan kita kaji sekarang, yaitu adalah bab fit taqwa, bab dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu bab ya yang kalau kata Umar bin Abdul Aziz, takwa ini paling banyak diwasiatkan oleh orang-orang. Ya. Paling banyak diwasiatkan oleh orang-orang, namun paling sedikit yang mengerjakannya. Ya, pesan paling banyak disampaikan, namun yang beramal dengan pesan tersebut itu sangat-sangat sedikit. Ya. Dan ketakwaan ini seringkali kita dengar. Takwa, bertakwa, bertakwa, bertakwa. Ya, namun mungkin karena kurang mengerti definisinya, ya, kita kurang sadar betapa mulianya pesan ini. Ya, betapa besarnya pesan untuk takwa ini. Bahkan yang paling berharga ketika antum ngasih pesan kepada orang, ya, lebih daripada hati-hati di jalan. Ya, kalau kita kan pesan sama orang-orang terdekat kita, ya, orang-orang atau tamu yang kita temui, ya, hati-hati di jalan, sehat-sehat. Lebih berharga daripada itu semua, ya. Pesan yang paling baik dan paling berharga untuk orang lain adalah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pesan yang banyak sekali kita temukan di dalam Al-Qur'an, pesan yang banyak sekali kita temukan nanti di dalam hadis-hadis Rasulullah, pesannya Rasul-Rasul terdahulu sebelum Rasulullah SAW diutus itu. Pesan takwa itu sudah ada, ya. Belum lagi nanti kita bahas apa? Pesan-pesan bertakwanya, untuk bertakwa dari salafus saleh. Ini pesan yang luar biasa, ya. Tetapi mungkin sekali lagi kita banyak mendengar pesan tersebut, ya, atau pesan-pesan yang lainnya. Kadang kita itu tidak sadar, ya, kadang kita tidak memegang pesan tersebut karena kita tidak mengerti urgensinya, ya, tidak paham sebesar apa pesan itu, seistimewa apa pesan itu, maka kita sering lupakan dan sama sekali nggak kita pentingkan, nggak kita prioritaskan untuk kita jalani. Ya. Maka sebelum kita berlanjut kepada bab takwa ini, kita akan membahas beberapa definisi. Sebenarnya takwa itu apa? Ya. Takwa itu apa? Jadi para ulama ini banyak mendefinisikan, ya, para salafus saleh ini banyak mendefinisikan yang namanya ketakwaan. Ya. Di antaranya adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ya, Ali bin Abi Thalib, salah seorang khalifah, ya, Ar-Rasyidah, salah satu orang yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala otak yang jenius, ya. Dan banyak sekali pesan-pesan beliau yang luar biasa, faidahnya itu besar sekali. Di antara definisi yang diberikan Ali bin Abi Thalib tentang ketakwaan adalah at-taqwa huwal khauf minal jalil. Yang namanya ketakwaan itu adalah rasa takut kepada al-jalil. Siapa al-jalil? Allah Subhanahu wa taala al-jalil. Wal amalu bit-tanzil. Ya, kemudian apa? Beramal dengan at-tanzil. At-tanzil apa? At-tanzil adalah Al-Qur'anul Karim, at-tanzil. Ya. Wal qanaah bil qalil. Kemudian apa? Merasa cukup, qanaah, merasa cukup dengan nikmat yang sedikit. Wal istidadu liyaumir rahil, dan kemudian bersiap-siap untuk hari akhirat. Ya. Jadi kalau definisinya Ali bin Abi Thalib, yang namanya takwa adalah al-khauf minal jalil, takut sama Allah, ya, beramal dengan Al-Qur'an, terus bersyukur atau merasa cukup dengan yang sedikit, nikmat yang sedikit, dan kemudian bersiap-siap untuk akhirat. Ini definisinya siapa? Ali bin Abi Thalib. Ya. Kemudian kalau kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya, salah satu ulamanya para sahabat, beliau berkata, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, Ali Imran, surat Ali Imran ayat 102.
Ya. Qala an yuta fala ya'si, ya, ayyuzkar fala yunsa wa an yushkar fala yakfur. Ya. Yaitu adalah Allah Subhanahu wa taala itu ditaati. Ya, maka seorang hamba itu tidak boleh bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bentuk ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, maksudnya kata Ibnu Mas'ud adalah an yuta fala ya'si. Ya, Allah itu ditaati, maka seorang hamba ketika mentaati Allah Subhanahu wa taala dia tidak akan bermaksiat. Ya, ini salah satu elemen takwa daripada Ibnu Mas'ud. Wa yudhkar fala yunsa. Ya, dan kemudian apa? Allah itu diingat. Ya, Allah itu diingat oleh hambanya. Maka seorang hamba ini tidak boleh melupakannya. Fala yansa, tidak boleh melupakan ya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa an yushkar fala yakfur, dan hak Allah Subhanahu wa taala ketika kita bertakwa adalah segala nikmat yang diberikan kepada kita disyukuri. Ya. Dan sama sekali tidak boleh kita kufuri. Tidak boleh kita kufuri. Kemudian ya, ini lalu definisi dari seorang salaf, ya, Thalaq bin Hubayb rahimahullahu taala, kata beliau, at-taqwa an ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju sawaballah. Ya, takwa itu adalah engkau beramal dalam bentuk ketaatan engkau kepada Allah Subhanahu wa taala ala nurin minallah. Ya, ala nurin minallah, sesuai dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, amalan ketaatan kita butuh petunjuk juga. Ya, jangan sampai kita mengerjakan amalan ketaatan yang tidak pernah disyariatkan, berbahaya. Tarju sawaballah, dan kemudian dengan amalan tersebut kita memohon atau mengharapkan apa? Sawaballah. Ya, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa antatruka ma'siyatallah, dan bentuk ketakwaan juga adalah engkau meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala ala nurin minallah, sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan. Takhafu iqaballah, dan engkau apa? Atas dasar apa? Takut iqab Allah Subhanahu wa taala, takut hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau kata Thalaq bin Ziyad ada dua elemen di Thalaq bin Hubayb ada dua elemen. Yang pertama kita mengerjakan ketaatan, dan juga bentuk ketakwaan adalah ya meninggalkan keburukan, meninggalkan kemaksiatan. Jadi ada dua ketakwaan ini. Ya, maka ini salah satu definisi yang banyak dipuji oleh para ulama, lengkap. Jadi yang namanya ketakwaan itu, Pak, kita berbuat ketaatan, juga kita apa? Meninggalkan kemaksiatan. Dua elemen yang tidak bisa terpisahkan dalam ketakwaan. Kalau salah satu saja yang kita kerjakan, masuk gak kita dalam kategori takwa? Masuk gak? Ada orang sholat terus, maksiat jalan terus, ada nggak? Sholat 5 waktu, Masjid Nurul Iman, tapi ada kemaksiatan yang terus dia kerjakan. Masuk kategori takwa tidak? Bertakwa kepada Allah, ya kan? Maka tidak bisa. Jadi yang namanya ketakwaan yang sempurna itu adalah ketika kita memadukan dua elemen ini. Kita takut sama Allah, ya, untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita mengharapkan pahala dari Allah dengan ketaatan-ketaatan yang kita kerjakan. Ya, ini inti daripada takwa. Ya, makanya orang, Pak, sekarang ini ya ketika media sosial meraja seperti ini, banyak orang-orang itu memberikan pandangan masing-masing tentang keislaman mereka. Ya kan? Islam itu apa, takwa itu apa? Menurut saya Islam itu ya yang penting apa? Yang penting gak ganggu orang. Ya, yang penting gak ganggu orang. Udah itu cukup Islam buat saya. Nggak usah sholat, nggak usah ngerjain apa-apa segala macam. Yang penting apa? Nggak usah ganggu orang lain, sudah cukup. Ini banyak seperti ini konsepnya nih. Ya, ada satu public figure juga ya yang terkenal dan kerap kali ditanya kenapa tidak memakai hijab. Ya kan? Dia bilang apa? Jalan menuju surga itu lebih dari satu. Ya, nggak apa-apa nggak berhijab. Saya bisa mengerjakan yang lain. Benar nggak konsep seperti ini?
Ini banyak sekali, Pak. Ya, sekarang apalagi public figure nih. Nah, ini musibah buat kita. Ya, mungkin buat kita yang belajar, yang sering kerap kali duduk-duduk di majelis ilmu mendengarkan konsep-konsep yang benar tentang Islam, tentang ketakwaan, mungkin bisa memata. Cuman buat orang-orang muda, ya, apalagi yang mereka nggak punya pegangan gitu ya, mendengar konsep seperti itu dari seorang yang notabene adalah sukses dalam kehidupan dunia, terkenal cerdas, itu bisa dibeli oleh mereka, ya kan? Bisa mereka pakai konsep seperti itu, ya. Padahal kalau logikanya kita kita balik lagi, ya, meninggalkan kewajiban hijab itu berdosa tidak? Berdosa. Apa mungkin, ya, kita meninggalkan syariat hijab itu bisa menuju surganya Allah Subhanahu wa taala dengan konsep seperti itu? Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah berfirman apa? Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuraduna ila asyaddil adzab. Ini salah satu model beragamanya orang-orang Yahudi yang dikritisi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an apa? Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah kamu percaya beriman dengan bi ba'dil kitab, sebagian kitab saja, ya, wa takfuruna bi ba'd, dan kemudian sebagian daripada syariat yang diturunkan kepada kalian, sebagian daripada kitab itu kalian kufuri karena nggak sesuai dengan apa? Hawa nafsunya. Ya kan? Ini kerjaan orang Yahudi itu seperti ini. Ya, Bani Israel dulu seperti ini. Jadi mereka kalau datang nabi yang sesuai dengan nafsu mereka ikuti. Kalau nggak sesuai, mereka kufuri, bahkan mereka bunuh nabi-nabi tersebut. Ya, ini nggak boleh memilah-milah seperti ini. Kalau seorang Muslim, ya, ditetapkan Allah dan Rasulullah sudah menetapkan satu perkara, nggak punya pilihan dia mereka. Itu takwa tuh, ya, nggak punya pilihan. Maka kalau nggak mau ngerjakan, nggak usah ngomong seperti itu. Ini hati-hati, Pak. Ya, kadang kita hasrat untuk berbuat maksiat terlalu besar, akhirnya kita melakukan pembenaran-pembenaran, ya kan? Pembenaran-pembenaran seperti ini. Katakan di media sosial segala macam, akhirnya diikuti orang. Orang banyak tersesat dengan perkataan dia, ya kan? Maka orang-orang wanita yang nggak mau pakai hijab dengan segala alasannya, ya, pekerjaannya lah segala macamnya, punya apa? Punya amunisi, punya pembenaran. Oh iya, itu mbak itu juga seperti itu. Bahaya nggak seperti ini? Diikutin sama orang-orang. Ya, kalau nggak mau ya sudah, diam saja, terima saja, nggak usah ngomong macam-macam. Yang akan diikuti banyak manusia. Sekarang bahaya. Ya, kita jangan sampai di media sosial itu mengatakan sesuatu tanpa ilmu, dibaca orang, akhirnya diadopsi sama orang pikiran itu, ya kan? Diikuti sama orang kesalahan kita. Ya, ini bahaya. Tadi definisi dari Talaq bin Khubayb, ini salah satu yang yang paling sempurna daripada definisi takwa itu. Dan kemudian kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, ya, al-muttaqun alladzina yahdharuna minallahi uqubatah fi tarki ma ya'rifuna minal hadi wa yarjuna rahmatahu fit tasdiqi bima jaa bihi. Ya, intinya dari Ibnu Abbas adalah orang-orang bertakwa itu al-muttaqun adalah alladzina yahdharuna minallahi uqubatah. Itu apa? Orang tuh takut dengan ikopnya Allah Subhanahu wa taala. Takut dengan hukumannya Allah Subhanahu wa taala kalau apa? Tidak mengerjakan apa yang Allah perintahkan atau mengerjakan apa yang Allah haramkan. Ya. Kemudian kata Al-Hasan, beliau berkata al-muttaqun ittaqau ma harramallahu alaihim wa addu maftaradallahu alaihim. Ya. Orang-orang bertakwa adalah orang-orang yang meninggalkan apa yang Allah haramkan
dan kemudian mengerjakan apa yang Allah wajibkan. Ini bertakwa namanya. Ya, lihat ya, dari tadi ketika para ulama mendefinisikan pasti ada dua sisi. Ya, ada sisi mengerjakan, ada sisi meninggalkan. Ini inti daripada takwa itu, kita ya diingatkan oleh para ulama bahwa yang namanya bertakwa itu bukan selamanya apa? Mengerjakan ketaatan, tetapi apa? Meninggalkan kemaksiatan. Ini namanya bertakwa. Ya, kalau tadi ada orang yang sholatnya jalan, maksiatnya jalan, ada orang yang enggak bermaksiat. Ya, tetapi melakukan ketaatan juga tidak, kan seperti itu, enggak sholat. Ya. Orang-orang yang banyak followersnya, orang-orang yang banyak diikuti oleh orang-orang, itu sekarang mereka udah nggak sungkan-sungkan, nggak malu-malu lagi, ya, bilang mereka nggak sholat, nggak sholat, ya, sholat terakhir kapan? Idul Fitri, sholat terakhir kapan? Sholat Jumat, ya, ini udah nggak sehat seperti ini, ya, di media-media sosial itu udah nggak sehat. Hati-hati ini bapak-bapak yang punya anak-anak ya, dipantau, jangan sampai mereka ngambil figur yang salah. Ya, sekarang ini orang gampang sekali mengadopsi pemikiran-pemikiran. Ya, padahal yang ada di media sosial itu orang nyari duit. Intinya sekarang tuh orang nyari duit di media sosial itu, banyak yang nyari apa? Nyari duit, nyari followers, nyari popularitas. Enggak ada yang yang benar-benar ya, kecuali yang para asatidz, para ulama-ulama gitu ya. Nggak ada, mereka butuh sesuatu dari media sosial tersebut, dunia, ya. Terus kita ngambil pemikiran mereka tentang akhirat lagi, luar biasa, ya. Kayak Rasulullah SAW nih terjadi di zaman kita Pak, yang namanya ruwaibidoh itu. Apa ruwaibidoh? Ya, ar-rajulu tafi, ya, orang yang tidak punya kapasitas fi amril amah. Ya, orang yang tidak punya kapasitas apapun keilmuannya, dia nggak punya kapasitas, cuman dia punya media sosial, dia dilihat banyak orang segala macamnya, tetapi sering atau banyak berbicara dalam permasalahan-permasalahan vital, permasalahan-permasalahan besar. Ya, salah satu permasalahan yang paling besar dalam kehidupan seorang hamba apa? Permasalahan agama, permasalahan Islam. Ya, sekarang kita bisa lihat tuh orang-orang, ya, agama dijadikan bahan lelucon. Ya. Maka ini yang terjadi, ruwaibidoh ini banyak sekali orang-orang yang berkata-kata yang tidak tanpa ilmu di dalam urusan agama. Tapi mereka didengerin, yang dengar jutaan orang. Ya, yang dengar jutaan orang. Ya, para asatidz kita berapa yang didengar? Ya, ketika mereka ngomong tuh, public figure tersebut ngomong banyak, padahal nggak ada isinya, padahal salah semua konsepnya. Ya. Nah, di antara ahamiyah atau kepentingan atau urgensi daripada takwa tersebut luar biasa banyaknya, ya. Di antaranya adalah yang pertama, anna kalimatul ikhlas la ilaha illallah, kalimatut tauhid tusamma kalimatut taqwa. Ya, kalimat tauhid juga disebut dengan kalimatut taqwa di dalam surat Al-Fat, ya. Di dalam surat Al-Fat ayat 26. Ya. Ij'alal ladzina kafaru fi qulubihimul hamiyata hamiyatal jahiliyah fa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa alal mu'minin wa alzamahum kalimatat taqwa. Ya, alzamahum, dan Allah Subhanahu wa taala memantapkan di dalam hati mereka di hati Rasulullah dan orang-orang beriman kalimat taqwa. Ya, maka kalimat tauhid ini disebut dengan kalimatut taqwa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kemudian di antara ahamiyahnya atau urgensi daripada takwa tersebut adalah amarallahu biha ibadahu amah wa amara bihal mu'minina khassah. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala perintahkan seluruh manusia untuk bertakwa, dan kemudian Allah pertegas lagi secara khusus, Allah Subhanahu wa taala perintahkan orang-orang yang beriman untuk bertakwa. Ya. Jadi umat manusia nih yang belum beriman sama Allah juga diperintahkan bertakwa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Banyak dalilnya, di antara surat An-Nahl ayat kedua. Kemudian surat Al-Mu'minun ayat 52. Ya.
Az-Zumar ayat 16. Kemudian surat Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ya wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, kemudian An-Nisa ayat 1. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah, wahai segenap manusia. Ya kan? An-Nas bukan al-mu'minun. An-Nas dipanggil sama Allah, wahai manusia, bertakwalah kepada Allah. Ya, kepada Allah. Kemudian di antara urgensi kenapa takwa ini penting? Karena apa? Pesan-pesan Rasul-Rasul sebelum Nabi Muhammad SAW pun takwa. Ya, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Asy-Syu'ara itu. Ya, dalam surat Asy-Syu'ara kalau kita baca pesannya Rasul-Rasul sebelum Nabi Muhammad SAW adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari mulai Nabi Nuh alaihissalam, ya, surat Asy-Syu'ara ayat 106. Ya, Nabi Nuh bilang, "Idz qala lahum akhuhum Nuhun ala tattaqun." Ya, Nabi Nuh berpesan kepada umatnya, bertakwalah kepada Allah. Ya, kenapa kalian tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Jadi intinya tadi ya, takwa kita sudah tahu. Artinya adalah kita mengerjakan ketaatan dan kita juga takut dan meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Lut, Nabi Syuaib semuanya sama. Ya. Pesan mereka, di antara pesan-pesan mereka adalah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sekali lagi Pak, pesan yang paling baik. Maka nanti kalau misalnya ada orang kita tiba-tiba dikasih pesan takwa untuk bertakwa sama Allah Subhanahu wa taala, jangan marah. Kadang orang disuruh bertakwa itu marah. Ya. Dikira apa? Dikira sedang berbuat sesuatu yang salah. Ya, bertakwa sama Allah, takwa sama Allah Subhanahu wa taala. Ini pesan yang paling istimewa. Ya, buat orang-orang yang mengerti artinya itu pesan yang sangat dalam. Ya, pesan yang sangat dalam. Maka dari itu, ya, surat An-Nisa ayat 132. Surat An-Nisa ayat 32, ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad wasainal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah." Ya kan? Makanya Allah berfirman, sungguh sudah kami wasiatkan utul kitab, ya, orang-orang yang diturunkan kepada mereka kitab-kitab sebelum kamu Muhammad, ya, dan kamu sendiri dan umatmu sendiri anittaqullah, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum Rasulullah SAW diutus pun, ya, salah satu pesannya adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana tadi di surat Al-Fat, ya, kalimatut takwa itu kalimatut tauhid. Takwa itu sebenarnya tauhid itu sendiri. Ya, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri. Maka kata Al-Imam Al-Qurtubi, ya, al-amru bittaqwa kana aman li jami'il umam. Ya, perintah untuk bertakwa itu umum, universal kepada umat-umat sebelum kamu. Ya, sebelum umat Nabi Muhammad SAW. Ya, dari Adam sampai sebelum diutusnya Rasulullah, semuanya itu punya pesan anittaqullah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kemudian di antara pentingnya ketakwaan itu Pak, ya, hadirin sekalian, bertakwa itu salah satu pesan yang paling banyak disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ya, ketika sahabat, ya, bertanya tentang sesuatu, tentang sahabat itu biasa meminta wasiat, ya kan? Ini salah satu sunnah yang seringkali kita lupakan, itu kita minta nasihat. Kalau ketemu, terutama sama orang-orang yang soleh, orang-orang berilmu, ya, ustadz, ya, kiai, ulama, ketika kita bertemu mereka, kita minta nasihat, minta wasiat. Itu sebagaimana yang ditunjukkan oleh sahabat ketika punya kesempatan untuk ngobrol sama Rasulullah, sahabat bilang apa? Ausini, ya, wasiatkanlah, nasihatkanlah saya. Ya, nasihatkanlah saya. Ini salah satu sunnah, ya. Jadi salah satu
pesan Rasulullah SAW ketika sahabat itu bertanya atau sahabat meminta nasihat, wasiat, maka Rasulullah sampaikan apa? Takwa, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di antaranya adalah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, ya. Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asubhu fawa'adhana mau'izatan balighah, ya, zarafat minhal uyun wa wajilat minhal qulub. Jadi ketika itu kata sahabat, ya, Rasulullah SAW keluar untuk sholat subuh, ya, kemudian setelah sholat subuh Rasulullah SAW memberikan mau'izah, ya, memberikan mau'izah, memberikan nasihat yang membuat apa? Yang membuat mata itu berair. Mata itu apa kalau mau nangis bahasanya? Berkaca-kaca, ya, berkaca-kaca. Wa wajilat minhal qulub, yang membuat apa? Hati itu, ya, hati itu bergetar, hati itu terasa khawatir, ya. Faqala qaili ya Rasulullah ka'annaha mau'izatun muaddi. Maka ketika mendengarkan nasihat-nasihat Rasulullah ini, para sahabat ada yang bilang, ya Rasulullah, ini kayaknya seperti pesan-pesan terakhir nih, ya, pesan-pesan terakhir. Faqala usikum bitaqwallah. Maka Rasulullah bilang usikum bitaqwallah. Pertama kali Rasulullah bilang apa? Usikum bitaqwallah. Bertakwa sama Allah Subhanahu wa taala. Wasam'u wa ta'ah. Dan kemudian apa? Dengar dan taat. Ya, wa in kana 'abdan habasyian, walaupun yang nanti memimpin kalian adalah seorang budak Habasyi. Ya, budak dari Ethiopia. Budak kulit berkulit hitam, ya. Fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Ya. Maka kalau ditanya apakah Islam mengajarkan rasisme, enggak ada Islam rasisme. Ya, Bapak-bapak hadirin sekalian, enggak ada Islam itu rasis. Ya, mempermasalahkan warna kulit itu enggak ada. Ya. Kenapa? Lucu, orang rasis itu lucu. Kenapa lucu? Dia enggak milih menjadi orang apa, kan gitu. Bisa milih enggak? Sebelum kita dilahirkan kita mau jadi ras apa? Jawa, Padang, Sunda, Arab, Cina. Milih tidak? Nggak bisa milih. Kok tiba-tiba dia merasa bangga dengan ras dia yang sama sekali dia tidak pilih ketika dia diciptakan. Nggak bisa milih. Ya, maka Rasulullah SAW, ya, menggugah logika orang-orang. Ya, ini rasisme ini udah dari dulu dibilang Rasulullah tuh apa? Ya, pola pikir atau hasil pikir yang rancu. Nggak boleh seorang itu mengatakan atau menjelek-jelekan ras orang lain, ya, warna kulit, karena orang lain berbeda warna kulit sama kita hina, ya. Maka kata Rasulullah, fa innahu man ya'is minkum fasayara ikhtilafan katsira. Kalau nanti di antara kalian ada yang berusia panjang, maka pasti akan melihat ikhtilafan katsira. Begitu banyaknya perselisihan. Ya, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Maka solusinya kata Rasulullah adalah kalian berpegang teguhlah dengan sunnahku. Sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sunnahnya al-khulafa ar-rasyidin. Ya, khalifah ar-rasyidah setelahku. Addu 'alaiha bin nawajid. Ya, berpeganglah, ya, erat, pegang eratlah dengan gigi geraham kalian. Ini urgensi daripada ittiba'us sunnah itu sampai seperti itu Rasulullah SAW bilang. Apalagi di zaman kita sekarang, Pak. Ya, apalagi di zaman kita sekarang, berislam dengan Islam yang benar itu kebutuhan buat kita. Ya, kita tuh banyak orang nggak tahu persoalan nih. Sekarang ini banyak orang yang nggak mengerti urgensi daripada ikut ittiba'us sunnah, ya, berislam dengan sebagaimana Islamnya Rasulullah, para sahabat dan generasi salafus saleh. Itu urgensinya luar biasa nih. Kadang orang sekarang, zaman sekarang nggak mengerti urgensi itu karena apa? Dia nggak menganggap segala persoalan yang dihadapi itu sebagai masalah. Ya, ini semua kita yang namanya akidah keimanan ini digerus tiap harinya di media-media sosial, didangkalkan keimanan kita dengan tayangan-tayangan, hiburan-hiburan, games-games segala macamnya. Ya, moral kita juga didangkalin terus setiap saatnya. Dengan isu-isu isu-isu LGBT segala macamnya, isu-isu perzinaan segala macamnya, ya, nggak sadar, ya,
Solusi satu-satunya itu kita kembali berislam dengan benar. Islam yang benar itu seperti apa? Ya, sebagaimana Islam yang dipraktekkan oleh generasi terbaik umat Islam. Ya, generasinya para sahabat yang benar-benar dia menyaksikan turunnya wahyu, ya. Bagaimana Rasulullah SAW mengimplementasikan apa yang disabdakannya. Begini-begini, sholatnya seperti apa, infaknya seperti apa, sedekahnya seperti apa. Ya, ibadah-ibadahnya mereka langsung melihat, ya, tata caranya dari Rasulullah SAW. Maka solusi buat kita orang yang hidup di zaman ini, ketika mau berislam dengan baik, ya satu-satunya kembali kepada, ya, ajaran Islam sebagaimana yang ditunjukkan oleh Rasulullah, yang diamalkan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Nggak ada yang lain. Ya, apa kita mau ikut-ikutan Islam, ya, hasil tafsiran, hasil pola pikir orang-orang yang, ya, sama sekali nggak punya kapasitas, ya, cuman bermodal hawa nafsu dengan retorika yang baik, retorika yang bagus. Dan ini yang terjadi, Pak, yang buat orang-orang itu nggak serius berislam, keislamannya kondisinya tidak baik, ya, banyak mencampakkan kewajiban-kewajiban, banyak mengerjakan keharaman-keharaman karena mereka salah figur, ya. Salah figur, yang mereka ikuti itu bukan yang seharusnya mereka ikuti. Ya. Ini generasi. Jadi inti dakwah sebenarnya, kalau di kampus saya pernah dibilang, inti dakwah itu sebenarnya, ya, dakwah kepada manhaj salafus saleh itu intinya tuh mudah. Ya. Antum lepas segala macam ikut-ikutan dengan selain daripada generasi terbaik sudah. Ya. Mereka itu jadi generasi terbaik, direkomendasikan oleh Allah dan Rasulnya bukan sembarangan. Itu orang-orang terbaik itu karena alasan-alasan yang banyak sekali. Ya. Di antara alasannya apa? Mereka sudah dicap, dikatakan oleh Rasulullah adalah generasi terbaik. Ya, kalau antum nih dalam urusan dunia, misalnya mau berdagang segala macam, maunya berguru sama orang yang untungnya, kalau bisnis untungnya banyak apa untungnya sedikit? Ya, antum pasti maunya kan yang contohnya yang terbaik kan? Ya enggak? Antum mau beli buku nih biar bisnis sukses segala macam, mau belajar, beli bukunya orang yang sukses apa orang yang enggak sukses? Orang yang sukses. Antum beli bukunya, antum baca pikirannya, pola pikir dia seperti apa, pola bisnisnya seperti apa. Ya, begitu juga orang mau kembali beragama dengan baik, yang dilihat siapa? Generasi terbaik. Generasi terbaik siapa? Kata Rasulullah SAW, khairul qurun qarni, summal ladzina yalunahum, summal ladzina yalunahum. Generasi terbaik itu siapa? Generasiku, qarni, kata Rasulullah. Artinya siapa? Para sahabat, orang yang melihat Rasulullah SAW. Ya, para sahabat itu generasi terbaik. Summal ladzina yalunahum, kemudian apa? Generasi selanjutnya, ya, generasi orang-orang yang berguru dari sahabat Rasulullah SAW, yaitu para tabi'in. Tsummal ladzina yalunahum. Ini 3 generasi pertama umat Islam, 3 generasi terbaik yang disebut oleh para ulama dengan salafus saleh. Ya, ini salafus saleh. Ini generasi yang sepatutnya kita ikuti. Ya. Dan jangan mau kita ikut-ikutan sama orang-orang selain daripada mereka. Ya kan? Imam Malik pernah bilang, ya, bagaimana sungguh, ya, dengan akal siapa agama ini ditimbang, ya, sementara akal logika orang itu bertingkat-tingkat. Ada orang yang kita lihat pandang ini pintar sekali, jenius sekali, pasti ada yang lebih jenius lagi, ya, pasti ada yang lebih cerdas lagi. Maka apakah kita akan meninggalkan perkataan orang yang cerdas untuk orang yang lebih cerdas lagi? Nanti ada orang lagi yang lebih cerdas, kita ikut lagi, nggak akan selesai, ya kan? Nggak akan selesai. Maka solusinya kita ikut orang-orang yang memang sudah direkomendasikan oleh Allah dan Rasulnya, ya, generasi terbaik umat Islam ini. Dan takwa adalah wasiatnya salafus saleh, ya, orang-orang saleh terdahulu, generasi sahabat, generasi tabi'in, tabi'ut tabi'in. Itu ketika mereka berwasiat, mereka pasti berwasiat dengan ketakwaan. Prioritas mereka tuh seperti itu.
Ya, ini bapak-bapak, ibu-ibu, ya nanti mau ada yang mau mudik segala macam, ketika melepas ya kerabat-kerabat kita untuk apa namanya pergi ke kampung halaman, ya wasiatnya itu takwa sama Allah, bertakwa sama Allah, terutama kepada musafir. Ya, orang itu ketika apa beralih ke tempat yang bukan tempat dia, tempat mukim dia, itu apa namanya motivasi untuk berbuat maksiat itu lebih besar, ya kan? Kalau di kampung halaman nih, di tempat kita mukim seperti ini, ya tempat tinggal kita sendiri, ya kita mau buat maksiat malu, kenapa? Orang pada kenal sama kita, kan gitu, bener gak? Tapi kalau di kampung orang, ya di kampung halaman gak banyak orang yang kita yang kenal sama kita, ya kan? Lebih terbuka, jiwa kita tuh lebih merasa bebas untuk berbuat yang tidak. Ya, makanya kepada musafir itu selalu bilang ittaqullah, bertakwa sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antaranya Abu Bakar As-Siddiq ketika khutbahnya dia selalu mengatakan fa inni usikum bittaqwallah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, walama hadaratul wafah wa ahida ila Umar radhiyallahu taala anhu da'ahu fawasahu biwasiyatihi qailan ittaqillaha ya Umar. Ya, bahkan ketika Abu Bakar As-Siddiq itu ada di ranjang kematiannya, sudah sakaratul maut, ya kemudian beliau mau memberikan posisi kekhilafahan kepada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab dipanggil sama Abu Bakar, ya kemudian Abu Bakar pertama kali yang disampaikan kepada Umar bin Khattab apa? Ittaqillah ya Umar, bertakwalah kepada Allah wahai Umar. Bertakwa sama Allah Subhanahu wa taala itu apa namanya pertama kali yang disampaikan oleh Abu Bakar kepada Umar, bukan yang lain, bukan urusan ini, bukan urusan itu. Ittaqillah dulu. Ya. Wa kataba Umar radhiyallahu anhu ila ibnihi Abdillah. Kemudian Umar ya menjelang wafatnya juga menuliskan surat kepada anaknya Abdullah bin Umar. Amma ba'du fa inni usika bi taqwallah. Wahai anakku, saya wasiatkan engkau untuk bertakwa kepada Allah. Seperti itu. Ya. Wa kataba Umar bin Abdul Aziz ila rajul usika bi taqwallah. Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang sangat adil, juga mengatakan usika bi taqwallah. Ya, kepada orang-orang untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allati la yuqbalu ghairuha wa la yarham illa ahlaha. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak menerima kecuali ketakwaan dan tidak menyayangi, memberikan kasih sayang kecuali kepada orang-orang yang bertakwa, ya. Wala yusibu illa 'alaiha, dan Allah tidak akan memberikan ganjaran kecuali atas dasar ketakwaan. Atas dasar ketakwaan. Fa inal wa'idina biha katsir, kata Umar bin Abdul Aziz, orang yang memberikan nasihat untuk ketakwaan itu banyak sekali. Ya, setiap orang itu pasti ya memberikan wasiat untuk bertakwa. Wal amilina biha qalil, tetapi yang beramal dengan wasiat tersebut sangat-sangat sedikit. Kata siapa? Umar bin Abdul Aziz. Ya. Kata Umar bin Abdul Aziz, wal amilina biha qalil, tetapi sayangnya orang yang beramal dengan ketakwaan itu sedikit. Ya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal diutus kemana? Ke Yaman, ya. Mu'adz bin Jabal diutus Rasulullah ke Yaman. Maka sebelum ya Mu'adz datang ke Yaman untuk berdakwah di sana, Rasulullah apa yang Rasulullah peringatkan kepada Mu'adz bin Jabal? Ittaqillaha haitsuma kunta. Ya, bertakwalah kamu dimanapun kamu berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan kemudian ikutilah perbuatan buruk yang kamu lakukan dengan perbuatan baik. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Baik, hadirin sekalian, itu sekiranya definisi-definisi daripada takwa, kemudian urgensi daripada takwa itu sendiri. Maka nanti kedepannya kita akan membahas ya beberapa hadis yang berkaitan dengan takwa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Dan tak lupa ya hadirin sekalian bahwa nanti kita akan masuk kepada bulan yang disebut juga dengan Syahrut Taqwa. Ya, Syahrut Taqwa. Bulannya ketakwaan.
Ya, bulannya ketakwaan. Maka ini momentum yang sangat bagus sekali, baik sekali buat kita orang-orang yang mau memperbaiki kualitas ketakwaan kita. Sebentar lagi kita akan disambut oleh bulan Ramadan. Ya, syahrut taqwa. Kalau mau melatih ketakwaan, ini kesempatan terbaik kita. Ya, maka jangan disia-siakan. Bisa jadi Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita untuk belajar bertakwa. Ya. Demikian kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.